Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Sugeng Ngerwadi SPD MPD, pengawas SMK Baledikmen Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya berbagi sebuah karya reflektif yang lahir dari perjalanan pendampingan saya di SMK Kabupaten Kulon Progo. Sebuah karya yang saya beri judul Pendampingan Penuh Kasih yang Mendalam, Wujudkan SMK di Kulon Progo yang Berdaya Saing. Mari kita saksikan bersama, semoga karya ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menghadirkan kasih dalam pendampingan dan dedikasi dalam setiap langkah pelayanan dan pengabdian pendidikan. Mari kita saksikan karya saya ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyajikan hasil best practice saya di SMK binaan saya di Kabupaten Kulon Progo yang saya beri judul Pendampingan Penuh Kasih Secara Mendalam, Wujudkan SMK di Kabupaten Kulon Progo Berdaya Saing. Tantangan yang kami hadapi saat melakukan pembinaan dan pendampingan di SMK di Kabupaten Kulon Progo, yang pertama adalah tantangan geografis. Jadi tantangan geografis ini, jalan menuju lokasi sangat terjal dan berisiko tinggi. Apalagi jika hujan, situasi gelap tertutupi dengan pedut. Nah, sekolah yang menghadapi tantangan tersebut adalah SMK Negeri 1 Girimulyo. Itu binaan saya sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Kemudian SMK Negeri 1 Samugaluh dan SMK Kuncup Samigaluh, itu binaan saya tahun 2023 dan 2024. Kemudian tantangan yang kami hadapi berikutnya adalah tantangan kelembagaan. SMK ini kesulitan mencari murid baru pada saat PPDB. Ancaman bagi keberlanjutan sekolah. Sedangkan tantangan yang ketiga adalah tantangan transformasional. Ini terjadi pada semua SMK binaan saya, yaitu kompetensi guru dalam pembelajaran mendalam masih perlu dioptimalkan. Dari tantangan-tantangan itu, dari kondisi ini menuntut proses pengembangan profesional guru dengan menerapkan strategi dan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperhatikan aspek emosional dan kemanusiaan. Guru dalam situasi dan kondisi tersebut memerlukan dukungan yang melampaui instruksi teknis, tetapi juga memerlukan bimbingan yang hangat dan penuh empati yang menumbuhkan tentunya semangat baru bagi guru-guru tersebut. Pendampingan penuh kasih yang mendalam saya hadirkan untuk menyalakan potensi itu agar menjadi daya saing yang sejati. Dari tantangan-tantangan itu, kami jawab dengan sebuah pendampingan, yaitu pendampingan penuh kasih yang mendalam. Istilah penuh memiliki arti bahwa semua tahapan kasih dilakukan secara tuntas dan maksimal. Kemudian kasih itu sendiri merupakan akronim dari K itu kognisi, A itu afeksi, S itu skill atau keterampilan, I inovasi, dan H adalah humanisasi atau penghargaan. Nah, istilah mendalam adalah semua tahapan dari bagaimana mengkognisi, mengafeksi, meningkatkan keterampilan, skill, menginovasikan, dan menghumanisasi dilakukan tentunya secara mendalam. Tentunya kesemuanya itu adalah ujung-ujungnya untuk bagaimana guru itu menerapkan pembelajaran mendalam sesuai dengan kebijakan dari kementerian. Berikut kami sajikan alur pendampingan kasih. Yang pertama adalah di dalam mendampingi kami, yang pertama adalah mengkognisi. Dalam tahapan ini saya melakukan pendampingan
terhadap guru untuk membangun pemahaman konsep terkait dengan konsep pembelajaran mendalam. Bisa kami lakukan dengan BIMTEK, dengan diskusi, ya, ataupun dengan coaching. Tahap berikutnya adalah afeksi. Di tahapan ini kami menumbuhkan motivasi guru-guru, membangun semangat. Bahkan saya upayakan untuk merubah mindset, yaitu dari mindset fixed mindset, ya, menjadi grow mindset. Tahap berikutnya adalah skillisasi. Tahapan ini saya meningkatkan kemampuan praktek pedagogis guru. Bagaimana guru terampil ya menyusun, merancang, melaksanakan dan melakukan assessment terhadap pembelajaran yang berbasis pada pembelajaran mendalam. Tahap berikutnya adalah inovasi. Pada tahapan ini, setelah guru memahami, kemudian sikapnya sudah terbangun, ada perubahan mindset di situ, ya, kemudian terampil merencanakan, melaksanakan dan melakukan penilaian pembelajaran, maka yang saya kuatkan adalah bagaimana saya menumbuhkan budaya inovasi dengan mendorong guru untuk menciptakan praktek baik dan produk pembelajaran yang orisinil. Sedangkan tahapan yang terakhir adalah humanisasi. Nah, pada tahapan ini kami memberikan satu apresiasi tentunya kepada guru-guru yang sudah berupaya keras untuk memahami, ya, sikapnya terbangun, kemudian terampil menyusun rancangan sampai penilaian, ya, sudah menginovasikan. Maka tentunya sebagai seorang pendamping saya harus memberikan apresiasi yang mendalam. Nah, hasil dari pendampingan penuh kasih ini yang pertama adalah adanya peningkatan pemahaman guru tentang konsep dan implementasi pembelajaran mendalam. Yang kedua, tumbuhnya semangat kolaboratif antara guru dan seluruh sekolah melalui komunitas pembelajaran reflektif dan terjadi perubahan mindset tentunya. Yang ketiga, guru terampil merancang, melaksanakan dan melakukan penilaian mengacu pada pembelajaran mendalam. Yang keempat, munculnya berbagai inovasi pembelajaran kontekstual seperti proyek berbasis potensi lokal, proyek lintas mapel, dan pengembangan teaching factory. Yang kelima adalah perubahan budaya belajar yang lebih positif dan budaya reflektif di mana guru dan siswa secara aktif memahami, menerapkan, dan tentunya melakukan refleksi pembelajaran dan refleksi belajar untuk siswa. Yang terakhir adalah meningkatnya citra sekolah ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap sekolah kejuruan dan peningkatan jumlah siswa baru pada tahun berikutnya. Refleksi dari pendampingan ini adalah bahwa perubahan tidak dapat dipaksakan melalui instruksi, melainkan tumbuh dari pendampingan yang dipenuhi dengan empati dan kepercayaan. Ketika guru memahami makna pembelajaran yang sadar, bermakna, dan menyenangkan, murid akan mengalami proses pembelajaran yang memanusiakan. Dedikasi yang tulus adalah wujud cinta kasih yang paling nyata dalam dunia pendidikan. Pendampingan yang penuh welas asih bukan sekedar program, melainkan komitmen moral untuk mengobarkan kembali semangat memanusiakan dan memuliakan pendidikan ini. Kasih bukan sekedar kata. Kasih adalah cara kerja memahami, menuntun, dan menumbuhkan setiap insan pendidikan. Dengan kognisi yang mendalam, afeksi yang tulus, skill yang terasah, inovasi yang berkelanjutan, dan humanisasi yang memuliakan manusia, pendampingan penuh kasih menjadi jalan untuk menumbuhkan daya saing yang sejati. Embun yang jatuh perlahan menyapa daun penuh kesejukan. Pendampingan kasih lahir dari ketulusan, menumbuhkan SMK penuh harapan dan kemanusiaan. Terima kasih, semoga karya saya ini menjadi inspirasi untuk kita semua dalam memajukan SMK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.